Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Darko, Pak Triwidarko Saptanto SPD. Sebelumnya, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi masih bab 1 ya, dengan materi esensial penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk mendampingi pelajaran daring pada hari ini, kalian bisa membuka buku paket kalau punya, yaitu buku paket halaman 12 bagian B, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tujuan pelajaran hari ini adalah mengetahui bagaimana penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut. Baik, yang pertama yaitu yang akan kita bahas adalah tentang kekalahan Jepang pada Sekutu. Ternyata kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua memberi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas prakarsa sendiri. Jadi kekalahan Jepang pada Sekutu ini dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa kita, Pak Soekarno, Pak Mohatta, dan teman-teman semuanya, itu untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan cara prakarsa sendiri, bukan hadiah dari Jepang ya. Yang kedua, BPUPKI dibubarkan yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945, lalu mengumumkan pembentukan adanya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI atau Dokuritsu Yunbi Inkai bahasa Jepangnya. Jadi PPKI itu telah lahir pada tanggal berapa anak-anak? Berapa? 7 Agustus tahun 1945. Pinter. Apa nama lain dari PPKI atau bahasa Jepangnya PPKI? Dokuritsu Yunbi Inkai. Bagus. Lanjut, demi kepentingan PPKI pada tanggal 18 Agustus 3 tokoh yaitu ada Soekarno dan Muhammad Hatta dan KRT Rajiman Widjodiningrat telah menemui Jenderal Terauchi di Saiko Shikikan. Pertemuan ini adalah dalam rangka apa? Untuk membahas lebih lanjut kemerdekaan Indonesia. Hasil pertemuan itu telah menghasilkan yaitu ketua PPKI yaitu Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Dengan jumlah anggota PPKI berjumlah 21 anggota. Berikut ini adalah fotonya ya, Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta. Pak Soekarno yang ini, Pak Muhammad Hatta yang ini. Jadi pertemuan pada tanggal 18 Agustus oleh 3 tokoh itu menghasilkan ketua PPKI, wakil PPKI. Ketuanya adalah Bapak Insinyur Soekarno dan wakilnya siapa anak-anak? Wakilnya PPKI adalah Muhammad Hatta. Pinter. Lanjut. Lalu Soekarno kembali ke tanah air pada tanggal 18 Agustus untuk mengumumkan akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa itu sendiri. Jadi perjuangan kemerdekaan Indonesia menuju proklamasi itu bukanlah hadiah dari Jepang ya, melainkan sebuah usaha sendiri, perjuangan sendiri, hasil jeripayah sendiri dari bangsa Indonesia. Jadi bukan hadiah dari Jepang ya anak-anak. Lanjut. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, ini merupakan hal yang baik karena pada saat itu Indonesia mengalami kekosongan pemerintahan. Hal itu digunakan oleh para pendiri bangsa dengan sebaik-baiknya untuk segera menyatakan kemerdekaan agar terbebas dari penjajah, yaitu dari dari Jepang yang sekian lama menjajah Indonesia ya tentunya. Lanjut. Lalu proklamasi
proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945, digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan. Nah, pada tanggal 17 Agustus ini Soekarno telah membacakan proklamasi Indonesia yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Berikut adalah ilustrasi proklamasi itu seperti ini, berikut dengan teksnya ya. Kami putra-putri bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan, nah itu silahkan nanti kalian cari sendiri teksnya untuk memperdalam materi ini ya. Lanjut. Lalu PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 di mana sidang tersebut menghasilkan dua ketetapan. Yang pertama yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua telah memilih presiden dan wakil presiden, di mana hasil pemilihan itu adalah Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Keputusan PPKI telah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pembukaan alinea yang tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Bagus, lanjut. Jadi hasil PPKI ini, hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus ini menghasilkan dua keputusan ya. Jadi yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar dan yang kedua memilih presiden dan wakil presiden. Jangan sampai lupa ya nanti kalau ada pertanyaan ini. Nah, terakhir, jadi hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana penetapan Pancasila sebagai dasar negara, di mana pada saat itu Jepang telah kalah dengan sekutu dan mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pendiri bangsa kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Untuk memperdalam materi yang sudah saya sampaikan tadi, silahkan dikerjakan aktivitas 2 berikut ini. Yang kalian buat tabelnya seperti ini persis ya, nanti videonya di off kan, di pause dulu, lalu dibuat tabel seperti ini, terus kalian kerjakan di buku tulis kalian dan jangan lupa disimpan, dikumpulkan dalam bentuk portofolio. Jadi buku tulis kalian itu khusus PPKN ya, yang dimana dikerjakan untuk mencatat hal-hal yang penting dan kerjaan-kerjaan seperti ini nanti suatu saat akan Bapak tagih. Nah, tugasnya seperti ini ya. Waktu pembentukan BPUPKI tanggal berapa, PPKI tanggal berapa, bila bisa kalian cari di buku paket atau internet atau media sosial yang lainnya. Oke, demikian. Yang lainnya, ketua BPUPKI siapa? Kalian catat di sini. PPKI siapa? Wakil ketua siapa? BPUPKI siapa? PPKI siapa? Dan waktu persidangannya kapan? Silahkan diisi tabelnya. Jangan lupa ya ditulis dalam buku tulis kalian, jangan sampai hilang. Demikian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya di bawah ini merah, supaya kalian tidak ketinggalan video-video PPKN berikutnya yang bermanfaat bagi pembelajaran PPKN. Dan jangan lupa juga klik tombol like dan share ke teman-teman kalian supaya menambah ilmu pengetahuan teman-teman kalian di media sosial. Kalian bisa meng-share-nya di status WA atau di Facebook ya. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.